sabda Makasir sebelum terlambat. Karena ilmu sihir akan menyeretmu ke neraka. Bagaimana caranya saya bisa memperoleh lampu wasiat itu, Guru? Lampu wasiat itu bisa dimiliki oleh orang yang memang berhak memilikinya. Lalu siapa yang bisa mengambil lampu wasiat itu? Aladin. Yasmin, itu kan namamu? Yasmin siapa? Yasmin Az-Zahra. Jadi intinya kamu berpikiran tidak ada gadis yang suka sama kamu karena Aku ini miskin. Jadi tidak ada gadis yang mau hidup susah. kalau boleh tahu nama abang siapa? Aladin. Kamu pikir uang nenek moyangmu? Saya yang utang nunggak terus. Kamu baru saja dapat musibah. Anak saya jatuh dari pohon Tuhan. Kau beri saya kesempatan sekali lagi Tuhan. Tapi jangan sekarang. Bayar sekarang, John! Bayar! Bayar! Bayar sekarang! Maaf. Mana ini? Hajar dia! Assalamualaikum. Ibu sudah makan? Tentu saja. Oh. Ini mainan rumput siapa? Ibu tidak tahu. Sini. Ya. Ini. Nah, makanan. Ayo makan. Pak Ilham tidak makan? Saya puasa Aladin. Ini kan hari Senin. Pak, Bapak kan sedang sakit. Orang sakit bisa bebas puasa. Nanti kalau Bapak sudah bugar, baru puasa lagi. Silakan makan, Pak. Saya yakin, karena kebiasaan Bapak puasa sunnah, meskipun Bapak makan sekarang, insya Allah akan tetap memberikan pahala seperti puasa. Ayo, Pak, makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini uang untuk Bapak. Uang apa ini? Uang ini untuk membayar semua hutang pada saudagar Amsir. Selebihnya gunakan untuk berobat dan untuk modal usaha. Terima, Pak. Cepatlah pindah dari rumah saudagar Amsir. Angkuti semua barang perabotan rumah tangga yang ada di sana ke kontrakan yang baru. Kontrakan yang baru? Kontrakan yang baru bagaimana? Saya sudah sewakan kontrakan baru untuk Bapak sekeluarga. Pemilik rumahnya orang yang baik hati, beriman, dan tidak kejam seperti saudagar Amsir. Bapak sudah diusir. Sekarang saya sudah kontrakan di dekat musola. Saya sudah membayar selama 6 bulan. Bapak tinggal pindah. Ayo keluar. Hajar ya, hajar. Jangan! Diam. Diam kamu. Tolong juragan, tolong kasihani kami juragan. Tolong berikan kami kesempatan untuk mencari pinjaman uang juragan. Terlambat. 10 hari kalian gunakan untuk apa? Tidur, iya kan? Tidak juragan, menemani anak saya sedang sakit keras juragan. Sumpah juragan. Alah, alasan kalian. Hajar terus. Terima kasih Aladin. Dunia ini akan terasa damai jika orang-orang kayanya memiliki hati sanubari mulia seperti engkau. Menangkap tikus kecil seperti aja kalian tidak sanggup. Kalian sudah selidiki siapa anak muda berjubah itu? Menurut dugaan kami, dia Aladin juragan. Dugaan. Saya tidak mau dugaan. Siapa dia sebenarnya? Ya Aladin juragan. Apa? Aladin? Tidak mungkin Aladin. Dia ahli masjid. Tidak mungkin Aladin mencuri. Tapi bisa aja ya. Iya. Cari masalah Aladin. Orang yang menganiaya harus bertanggung jawab terhadap orang yang dianiaya. Jika yang dianiaya sakit, dia harus mengobati sampai sembuh. Dan juga harus menanggung keluarganya karena yang dianiaya tidak bisa mencari nafkah. Karena itu, kita tidak boleh menganiaya orang lain. Karena setiap penganiayaan pasti ada balasannya. Ada pertanyaan? Saya bang, apa zakat bisa mensucikan harta? Yang dimaksud suci adalah harta milik orang miskin tidak dimakan oleh si pemilik harta. Sebab kita punya kewajiban. Sepemilik harta harus membayar zakat sebesar 2,5%. Jadi jangan diartikan mensucikan harta. Bukan berarti harta yang didapatkan secara haram setelah membayar zakat menjadi suci, menjadi halal. Bukan itu. Dan jika kalian menjadi dewasa kelak, kalian harus mencari harta secara halal. Kalian harus membayar zakat untuk fakir miskin dan bersedekahlah untuk orang-orang yang membutuhkan. Ih, kesel bener. Wajah Yasmin mendung terus. Ada apa sih? Aku tahu apa penyebabnya. Paling waktu incar minggu kemarin cowoknya nggak datang. Ih, so tahu kamu. Memangnya Yasmin sudah punya pacar apa? Weh, dikira saya nggak tahu. Itu tuan muda Jindan yang abahnya konglomerat. Memang kamu kira siapa, Sas? Tanya tuh sama Yasmin. Yes, memang benar. Tuan muda Jindan yang ganteng itu pacar kamu. Nggak tahu deh. Emang sih, akhir-akhir ini dia sering datang. Abah sama Umi itu sukanya menyodor-nyodorkan orang saja. Ya sudah, kamu kebut aja. Betul, gak perlu bingung-bingung lagi ya. Kamu cantik, tuan muda Jindan, pinter dan ganteng. Abahmu gubernur, calon mertuamu orang paling kaya sekota. Jarang banget dapat pasangan begitu. Tapi sayangnya, aku tidak menyukainya. Gila, cowok udah ganteng, kaya lagi. Kamu gak suka? Kenapa? Habisnya kalau dia ngomong itu terlalu tinggi dan kesannya terlalu sombong. Aku tidak suka sama orang yang terlalu sombong. Anjing gila, ayo cepat lari ada anjing gila. Anjing gila, ayo cepat ada yang gila. Anjing gila.
Bibirmu berdarah. Tidak apa-apa. Biar aku bersihkan ya. Kenapa kamu memandangiku terus? Nah, maaf. Gak perlu minta maaf, Bang. Yasmin juga seneng kok dilihatin sama Abang. Kalau boleh tahu, nama Abang siapa? Aladin. Ya ampun, ini ya namanya Aladin. Nama Abang banyak disebut orang. Gubernur-gubernur pasar takut sama Abang. Orang ini yang menolong para pedagang yang di pos lintah darat, Yas. Para centengnya takut sama Bang Aladin. Bang Aladin kan terkenal banget. Saya Irma, Bang. Saya Sasa. Ini Laila dan cewek yang centil ini Yasmin Azhara. Kok Bang tahu nama lengkapnya? Saya sudah lama kenal sama dia. Bahkan saya mendapatkan pesan dari dia. Tapi saya belum bisa melaksanakannya. Memang kita pernah bertemu. Pernah. Kenapa kau biarkan dia pergi, Yas? Kita kan mau mengucapkan terima kasih. Diajak bicara diam saja. Aku sudah memikirkannya. Tadi dia bilang kalau kita pernah bertemu. Tapi kapan dan gimana? Memangnya apa yang digenggamkan untukmu tadi? Ya Allah ya Robby, ternyata dia yang... Loh, kenapa kamu, Yas? Siapa dia? Apa kamu sudah mengenal Aladin sebelum ini? Iya, ternyata dia adalah orang yang telah menyelamatkan aku dari malapetaka itu. Tanpa dia, entahlah aku menjadi apa saat ini. Jadi waktu itu... Apa kalian? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Tuan. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pendekar atas pertolongannya terhadap Tuan Putri Yasmin. Yasmin, itu kan namamu? Yasmin siapa? Yasmin Zahra. Oh, baiklah. Silakan melanjutkan perjalanannya, Putri Yasmin Zahra. Saya akan mengawal dari jauh sampai ke tujuan. Tunggu, Tuan. Tolong berikan cincin ini kepada abah saya di gedung keamiran. Jika ada pengawal yang mempersulit Tuan, tunjukkan saja cincin ini. Pasti mereka akan langsung membawa Tuan ke gubernur. Dia abah saya. Dan Tuan tolong jangan menolak hadiah yang akan abah saya berikan kepada Tuan nanti. Abahku senang campur terharu mendengar semua ceritaku. Dan para prajuritku menjadi saksi bagaimana Aladin melawan semua perampok itu. Aladin melawannya dengan gagah berani.
Abahku sudah lama sekali menunggunya, tapi dia tidak kunjung datang juga. Padahal Abah sudah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuknya. Sekarang aku baru tahu, yang menyelamatkanku adalah Aladin. Memangnya kenapa dia tidak mau datang? Apa dia takut menghadapi gubernur? Orang semacam Aladin, apa yang ditakutkan? Mungkin dia sudah menduga kalau kedatangannya akan diberi imbalan jasa. Biasanya orang baik itu menolong karena ikhlas. Karena itu dia tidak mau datang, karena takut hatinya rusak. Sekarang, laporkan secepatnya kepada Abah Muyas bahwa Bang Aladin telah menyelamatkan nyawa kita berempat dari kejahatan serigala. Jasa Bang Aladin harus dihargai. Betul itu. Tapi, jangan hanya Yasmin saja yang melaporkan kepada orang tuanya. Orang tua kita pun harus memberikan hadiah yang pantas kepada Aladin. Bagaimana teman-teman? Betul, setuju. Aku ketemu Aladin lagi. Sudah 2 kali aku uji coba kemampuannya. Dia benar-benar luar biasa. Pantas dia mau mengambil lampu wasiat itu. Aku akan memperdayainya agar lampu wasiat itu menjadi milikku. Ini kan. Guruku dan Kanda Mas Katir pasti menemui Aladin dengan maksud yang sama, mengambil lampu wasiat itu. Aku harus diam-diam melakukannya. Jangan sampai ketahuan mereka, apalagi kalah cepat dari guruku. Aku harus menang. Aku harus menang. Yasmin Az-Zahra. Aladin, kenapa hatiku bergetar jika aku mengingatmu? Kenapa bayangannya selalu ada di pikiran aku? Apa aku jatuh cinta sama dia? Aladin, tatapan matamu seperti menusuk jantung hatiku. Kenapa aku selalu berdebar-debar jika aku mengingatmu? Faktanya, aku jatuh cinta padamu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Aladin, datanglah ke rumahku. Akan datang. Jangan marah ya. Kalau nanti aku datang bersama anak asuh aku. Ayo. Tunggu. Mau apa kamu kesini? Saya ingin bertemu dengan Yasmin. Bohong. Saya tahu maksud kedatanganmu kemari. Kau cuma ingin memalaki putri gubernur kan? Pak, saya bukan penjahat. Bohong. Kamu cuma nanya preman pasar yang kerjanya malaki orang-orang kaya. Demi Allah, Pak. Pergi cepat, sebelum saya usir dengan pukulan. Aladin, silakan masuk.
Yasmin, apa tidak apa-apa aku ajak mereka ke sini? Tidak apa-apa. Emang mereka ini siapa? Oh, mereka ini adalah anak yatim yang aku asuh. Aku senang anak-anak para kekasih Allah datang kemari. Oh, kekasih Allah. Memang kalian semua belum pernah mendengar sabda Nabi. Anak-anak yatim, apalagi yatim piatu seperti kalian ini, adalah para kekasih Allah. Rumah ini akan menjadi lebih damai dan lebih indah jika kehadiran kalian di sini. Ya sudah, kita masuk yuk. Ayo. Bagaimana Tuan Putri kenal dengan preman pasar? Kita laporkan ke Tuan Jidan. Oke. Ayo. Ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk adik-adik. Oh iya, aku mempunyai hadiah buat kalian semua. Tunggu sebentar ya. Ini rumah apa istana? Jangan kampungan, ya? Ayo adik-adik, silakan dimakan. Loh, kok pada bengong? Ayo duduk. Bi, tolong siapkan air 5 ya, Bi. Dan bawa kue-kuenya juga. Ya, Tuan Putri. Kedatanganmu sudah lama aku tunggu, tapi kamu tidak datang juga. Kenapa? Kamu lupa ya? Aku takut. Takut? Takut kenapa? Emang aku ini macan? Bukan saja macan, tapi singa. Aku tidak menyangka kalau kamu itu putrinya gubernur. Memang kenapa kalau aku ini anak gubernur? Ngeri. Ngeri? Ada-ada saja kamu. Jadi kamu hanya bertinggal dengan anak-anak asuhmu? Ya, dengan ibu dan 4 orang anak asuh. Oh, aku pikir bersama istrimu juga. Tidak. Kenalkan aku pada pacarmu. Pacar yang mana ya? Sudahlah, kamu tidak perlu berpura-pura. Mana ada gadis yang mau sama aku? Aku ini anak seorang janda yang pengen melarat di kampung. Pekerjaan tidak ada dan hidup pun pas-pasan. Sudahlah. Jangan terlalu banyak merendah. Kalau memang hidupmu pas-pasan, bagaimana bisa kamu menghidupi anak-anak asuhmu itu? Kalau itu lain. Anak asuh itu urusan Allah. Ada saja rezeki yang bisa menghidupi mereka. Jadi, intinya kamu berpikiran tidak ada gadis yang suka sama kamu karena... Aku ini miskin. Jadi, tidak ada gadis yang mau hidup susah. Jika ada, Walaupun ada, gadis itu pasti buta atau dia sakit parah dan putus asa karena tidak ada lagi laki-laki yang mau sama dia. tidak. Gadis itu sehat lahir dan batin. Dia mau sama kamu karena dia telah benar-benar mencintai kamu. Siapa? Aku. Kamu? Apa aku sedang tidak bermimpi? Tidak, Aladin. Aku bersedia menjadi istri. Maaf Tuan, ada Tuan Putri? Ada, sedang ada tamu di dalam. Silakan Tuan Muda tunggu saja dulu sampai tamu Tuan Putri keluar. Apa? Aku suruh tunggu di luar? Emang itu yang penting? Maaf Tuan, pesan Tuan Putri kalau ada tamu yang datang, tamu yang lain disuruh menunggu di luar. Aku tidak bisa bayangkan
kamu ikut aku tinggal di rumah yang kecil dan hidup sederhana. Jangan selalu membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bagaimana hidup kita nanti itu kan terserah Allah. Bagaimana seandainya kalau hidup kita nanti menjadi lebih bahagia? Apa ada yang larang? Tidak. Ya udah. Jadi kamu jangan pernah berpikiran buruk. Selalu berpikiran baik-baik saja. Ya, kita berdoa saja. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di hidup kita nantinya. Jadi, mulai sekarang jangan pernah berpikiran buruk. Selalu berpikiran yang baik. Oh, Tuan Jindan. Silahkan duduk, Tuan Muda. Oh, jadi kalian. Saya kira anak siapa ini, Dayang? Tamunya Tuan Putri. Tamu? Anak-anak kecil begini. Di mana Tuan Putri kalian? Di mana Tuan Putri anak-anak? Kamu sebelah. Aladin, ini hatiku, dan hatiku ini akan selalu untukmu. Yasmin, hatimu akan menyatu dalam hatiku, dan cinta kita akan menjadi perhiasan dalam hidup kita. Aladin, hasratku sekarang semakin bertambah, bahwa hidup kita nanti akan menjadi lebih bahagia. Siap! Lelaki mana yang berani memeluk calon istriku? Dayang! Ya Tuan. Panggil penjaga dan dua centengku kembali! Untuk apa Tuan? Cepat! Iya. Jangan bertanya! Ada apa, Tuan? Lihat! Apa pantas seorang tamu berbuat begitu pada Tuan Putrimu? Dia preman pasar, Tuan Muda. Dia suka melaki orang-orang kaya. Usir dia dari sini. 200 real buat kalian. Kalau kalian sanggup bikin dia bonyok dan tidak bisa jalan dan takut kembali dia. Sanggup? Sanggup. Ayo. Ayo. Maaf Tuan Putri, kami harus mengusir preman pasar ini. Ayo, bawa dia. Baik. Tidak. Ayo, Tidak. ayo. Aladin. Yasmin, Yasmin. Ayo ikut Yasmin. Ayo. Lepaskan. Aladin. Yasmin. Aladin. Ayo, ayo. Aladin. Yasmin. Bangun! Dia itu calon istriku!
Ayo, bangun. Kalian tidak apa-apa. Aladin, cepat pergi. Ayo. Ayo, was. Minggir. Kasmi, kamu yang telah mempermalukan Abah. Kamu ini putri gubernur. Tidak pantas. Kamu bergaul dengan laki-laki liar dan gembel seperti dia. Abah, jangan sembarangan menuduh. Abah lihat dulu lebih dekat siapa sebenarnya Aladin itu. Abah tahu siapa dia. Mata-mata Abah banyak. Kaki tangan Abah di mana-mana. Abah, Aladin itu adalah anak yang sangat mulia. Apanya yang mulia? Anak gembel dan miskin seperti dia selamanya akan menjadi sama masyarakat. Tapi Abah, Aladin itu yang telah menyelamatkan aku dari... Cukup. Tidak usah membela orang yang telah diketahui kebusukannya di mata umum. Aladin harus penjara karena dia telah menganiaya penjaga Abah. Lari kamu. Abah, tolong jangan salahkan Aladin. Aladin itu tidak bersalah, Abah. Demi Tuhan, Aladin tidak bersalah, Abah. Abang, ada laskar kerajaan, Bang. Laskar kerajaan? Tidak apa-apa. Kepala desa sudah siap kok. Ada yang bisa saya bantu? Saudara ikut kami sekarang ke markas. Boleh tahu apa kesalahan saya? Saudara dituduh menganiaya Jindan dan 2 centengnya, juga 2 penjaga pas gubernur. Benar. Dia yang telah menganiaya kami. Bukan sebaliknya. Kalian yang lebih dulu memukul saya habis-habisan. Jangan membolak-balikan fakta. Justru kami yang dipukul terlebih dahulu. Saudara jelaskan nanti di markas. Sekarang ikut kami dulu. Aladin, Sabar, Bu. Saya tidak bersalah. Saya hanya ingin menghentikan kekejaman 3 prajurit ini terhadap 3 anak yatim kita. Percayalah, saya tidak bersalah. Allah bersama kita, Bu. Bawa dia. Siap. Ya. Ayo, ikut. Ada apa ini? Malam begini. Bapak telah menghina kami, ya. Tidak seorang pun penduduk kami yang menjadi penjahat. Jadi kalau dipanggil tidak perlu harus diborgol. Kami terhina. Kami protes. Tapi ini perintah gubernur. Bapak adalah aparat penegak keadilan dan kebenaran. Atau jangan-jangan Bapak boneka penguasa. Iya. Orang ini harus diadili juga, Pak. Aladin saudara kami, Pak. Orang ini bersama 2 penjaga dan 2 centeng temannya itu telah menganiaya Aladin dan 3 anak yatim asuhannya dengan tidak kenal belas kasihan. Kami semua saksinya. Kami tidak berwenang dengan perkara ini. Yang berwenang dengan perkara ini hanya Tuan Gubernur. Kalau begitu, kita harus menghadap gubernur. Setuju? Kita ke gubernur. Iya, kita gubernur sekarang. Tidak bisa. Sekarang sudah larut malam. Besok saja kalian menemui gubernur. Tidak bisa. Malam ini juga kita harus pergi ke rumah gubernur. Ya teman-teman. Kita ke rumah gubernur. Baghdad akan terasa aman tanpa gangguan oleh preman pasar itu. Karena malam ini Abah telah memerintahkan laskar untuk menangkapnya. Abah, atas dasar apa Abah menangkap Aladin? Aladin itu adalah orang yang sangat baik dan dia tidak bersalah sama sekali, Abah. Abah mendapatkan informasi kalau preman pasar itu bertengkar hebat dengan Jindan dan banyak saksi mata di sana. Abah, semua itu adalah bukan salahnya Aladin. Itu salahnya Jindan. Yasmin, kenapa kamu membelanya? Apa kamu suka sama dia? Suamiku, tenanglah dulu. Sebaiknya kita dengarkan dulu Yasmin berbicara. Benar atau tidaknya kita bicarakan kemudian. Yasmin, apa benar yang kau katakan
Tidak baik kamu menuduh suamimu. Benar, Umi. Awalnya itu Aladin kemari menjadi tamuku. Aku mengundang dia ke sini karena aku ingin berterima kasih kepadanya karena dia telah menolongku 2 kali. Dan tiba-tiba saja si Jidan itu datang dan dia memang dasar orang yang tidak tahu malu memukulin Aladin begitu saja. Itu karena dia cemburu. Lihat kamu, berdoa terus dengan Aladin. Abah, kalau memang dia cemburu, tidak sewajarnya dia memukul orang begitu saja. Awalnya itu adalah Aladin tidak ingin melawannya. Tapi karena dia melihat anak asuhnya itu dianiaya oleh centeng-centengnya si Jidan, ya Aladin melawan. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Karena dia telah membela anak asuhnya, kan Abah? Tuan. Ada apa? Di luar Tuan. Apa yang terjadi? Pokoknya malam ini kita harus mendapatkan keadilan. Setuju? Setuju? Tuan Gubernur, keluar! Kami semua datang menuntut keadilan. Betul bukan? Keadilan harus ditegakkan. Semuanya tenang. Jaga. Kami mau ketemu Gubernur sekarang juga. Tuan Gubernur, kami semua kemari minta keadilan. Betul tidak? Betul. Tuan Gubernur, kami datang kemari karena pemuda ini telah menganiaya Aladin dan ketiga anak asuhnya. Sini. Masa anak kecil dianiaya? Ya Amir, Bapak Gubernur yang terhormat, semua itu kami lakukan hanya untuk bela diri. Saat itu kami dikeroyok oleh mereka. Dia bohong ya Amir. Bapak Gubernur yang terhormat, kami menyaksikan sendiri bahwa Aladin lah yang disiksa dan dianiaya oleh mereka. Namun Aladin langsung melawannya. Perbuatan Aladin untuk menghentikan kekejaman pemuda ini orang-orang bayarannya. Iya, Abah. Mereka semua itu benar. Mereka... Cukup Yasmin, kamu diam. Kamu, mari. Siapa nama kamu? Aladin. Aladin. Atas perintah siapa? Tadi siang kamu masuk ke puri ini. Kalau aku jawab terus terang bahwa kedatanganku atas undangan Putri Yasmin, pasti akan timbul buruk sangka orang-orang pada dirinya. Stop! Kehendak saya sendiri. Aladin? Yasmin, diam kamu. Aladin, kenapa kamu berani masuk ke puri ini tanpa ada tujuan? Abah, Aladin itu... Yasmin, diam kamu. Dan kamu Aladin, kamu saya nyatakan bersalah karena masuk ke puri ini tanpa ada tujuan yang jelas. Abah, Aladin itu cuma... Cukup Yasmin, kamu jangan mengotori pengadilan ini. Dan kamu Aladin, gara-gara kamu masuk puri ini, kamu menyebabkan peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Maka, aku jatuhkan hukuman 1 kurungan penjara buat kamu. Tidak adil. Aladin yang dianiaya, kenapa dia yang harus dihukum? Diam! Semua ini kesalahan Aladin sendiri karena telah berani masuk ke puri ini tanpa ada alasan yang jelas, sehingga terjadi penganiayaan. Aladin, kamu jangan mau. Kamu itu tidak bersalah. Jangan mau. Ya kan? Ya. Baik, baik. Kalau begitu, Aladin aku persilakan untuk membela diri. Silakan Aladin. Aladin, tolong katakanlah yang sebenarnya apa tujuanmu tadi. Yasmin. Aladin, bagaimana? Kamu menerima keputusanku? Hamba terima, Tuan. Aladin, kamu mengiyakan yang ketidakadilan ini. Gimana? Diam! Semuanya diam! Diam semua. Kamu! Kesini kamu! Kalau benar,
Kamu yang telah menganiaya Aladin, juga ketiga anak asuhnya. Betul. Saya lihat Aladin dan anak-anak itu mau mencuri barang-barang yang ada di Puri Gubernur. Tidak, Abah. Itu fitnah. Yasmin, kamu diam Yasmin. Apa kamu ada buktinya? Periksa saja sakunya. Kembali Laskar. Baik, Tuan. Periksa Aladin, juga anak asuhnya. Dari mana ini, ha? Mencuri kamu? Ini buktinya, Tuan. Itulah bukti bahwa Aladin dan anak-anak itu mencurinya, Tuan. Maaf Tuan Gubernur, anak-anak itu tidak mencuri buah, hamba sengaja menyediakannya. Dan atas perintah Tuan Putri, anak-anak itu membawa dan dikantongi. Dan Daya sebagai saksi untuk membebaskan anak-anak yang tidak bersalah. Dengan demikian, Jindan saya nyatakan bersalah karena telah menganiaya anak-anak yang tidak berdosa. Untuk itu, saya jatuhkan hukuman selama 1 kurungan penjara selama 1 bulan penuh. Lalu, bagaimana dengan Aladin yang sudah mengambil uangnya, Tuan? Tapi kami tidak merasa kehilangan uang. Dan apakah kalian merasa ada yang kehilangan uang? Maaf, tidak ada. Jika ada kehilangan uang sebanyak itu, pasti sudah heboh sejak tadi siang. Baiklah, karena belum jelas siapa kehilangan, maka saya tidak berani mengambil keputusan. Masalah uang yang ada di saku Aladin itu perlu penyelidikan tersendiri. Saudara-saudara, harap pulang. Keputusan sudah saya jatuhkan. Aladin juga Jindan sama-sama bersalah. Untuk itu, mereka berhak mendapatkan hukuman. Ini tidak adil! Ali bin Marwan. Iya. Masya Allah, Aladin. Kenapa kamu bisa masuk ke dalam sel ini? Apa salahmu? Aku tidak ada salah. Saya hanya ingin melindungi putri gubernur agar tidak ada fitnah omongan yang menjatuhkan martabatnya. Malah sebaliknya, saya dituduh mencuri uang di puri gubernur. Dan yang anehnya, di dalam puri itu tidak ada yang merasa kehilangan. Bagaimana mungkin menuduh mencuri tapi tidak ada yang merasakan kehilangan uang? Di sakuku ditemukan 200 keping emas dinar. Dan aku yakin untuk menjerumuskan aku ke penjara, ada yang sengaja memasukkan kantong uang itu ke sakuku. Bagaimana kamu bisa masuk sini? Apa guru sudah tahu kamu di sini? Saya melaporkan kecurangan tugas Baitul Mal. Dia menggelapkan kas negara secara terang-terangan. Dia malah menuntut balik. Saya dituduh memfitnah hingga saya dihukum 3,5 tahun. Kamu tidak kasih tahu kepada guru? Belum sempat lapor, saya sudah ditangkap. Tuan Gubernur, saya bicara Batman dengan lagi. Aku memasukkan kamu dalam penjara bukan semata-mata kamu bersalah, tapi karena aku ingin bantuan kamu. Apakah kamu menolongku? Jika kamu berhasil, aku akan nikahkan Jasmine dengan kamu. Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Masa Anda tega memenjarakan putraku? Dia juga anakmu. Aku harus menyelamatkan anak kita. Jindan telah memukuli Aladin, pemuda yang sangat dicintai dan disayangi banyak orang. Kalau aku tidak menyelamatkan Jindan, dia bisa mati di depan orang banyak.
Aku mau melihat anakku. Semalam aku tidak bisa tidur memikirkan anakku. Bagaimana, Kanda? Apa Kanda bisa? Baiklah, kamu ikut aku. Kita ke penjara. Iya. Hei, kamu! Kemana kamu? Kemana Aladin? Loh, bukan semalam Tuan Gubernur yang membawa Aladin pergi. Penjaga! Cepat kemari! Kemana Aladin? Loh, bukannya semalam dia pergi sama Tuan Gubernur? Jaga! Cepat buka pintunya! Hah? Cepat! Cepat, sini! Cepat! Buka! Tuan Gubernur! Tolong! Keluarkan saya juga! Tuan Gubernur! Semalam saya tidak kemana-mana. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan tanya sama Jidan. Dia meminta agar Tuan untuk membukakannya. Tapi Tuan tidak mempedulikan dia. Jidan, apa betul yang dia katakan? Betul apa? Saya lihat sendiri. Aneh. Ini betul-betul aneh. Semalaman, saya tidur bersama istri saya. Kami heran. Tiba-tiba kami menjumpai Tuan Gubernur sudah ada di dalam sel. Padahal keadaan pintu sel masih digembok. Dari mana dia masuknya kalau keadaan pintu masih digembok? Aladin telah dikeluarkan oleh orang yang sakti. Jadi, kamu juga berhak bebas, Jidan. Bawa! Apa saja, Jidan? Kita di mana, Tuan? Lembah Hatorik, Aladin. Ayo, kita cari pintu goa. Kalau kami mencarinya, aku yakin kita tidak akan mengalami halangan yang buat kita gagal. Maksud Tuan? Sudahlah, lebih baik kita cari pintu goa itu dulu. Ayo, cepat. Aladin, coba kamu lihat Aladin. Sebelah sana. Lihat apa, Tuan? Apa kamu tidak melihat apa-apa, Aladin? Gadis-gadis cantik itu keluar dari istana yang sangat megah, Aladin. Ya. Wah, jangan-jangan kurang tidur jadi kacau. Padang pasir kok dibilang istana. Aladin, ayo, cepat ke sana. Sepertinya gadis-gadis itu mengundang kita. Ayo, Aladin. Tuan, jangan, Tuan. Lebih baik sekarang Tuan pejamkan mata. Pegang pundak saya dan hilangkan semua bayangan yang ada dalam pikiran Tuan. Ayo, Tuan. Tuan, ada gua di depan kita. Oh, iya, Aladin. Pintu gua itu yang selama ini kita cari. Ayo kita ke sana. Itu lubangnya, Tuan. Iya, benar, Aladin. Kamu masuklah ke dalam gua itu. Di dalam sana banyak sekali terdapat harta karun. Kamu boleh mengambil semaumu. Tapi aku minta tolong, ambilkan untukku sebuah lampu wasiat. Lampu wasiat? Iya. Aku mendapatkan warisan dari kakek moyangku, sebuah lampu wasiat. Mereka berwasiat agar aku menjaga dan merawat lampu itu untuk kenang-kenangan keluarga besarku. Kalau kamu berhasil mendapatkan lampu wasiat itu untuk Aladin, maka bulan ini juga akan aku nikahkan putriku Yasmin denganmu. Wah, Tuan,
Itu lubangnya terlalu dalam. Kalau saya melompat ke sana, saya bisa bahaya. Kamu jangan khawatir, Aladin. Karena aku punya ini. Dengan tali ini, kamu akan bisa masuk ke dalam gua sana, Aladin. Baiklah. Aladin! Apa kamu sudah melihat lampu wasiatku? Iya, aku melihatnya. Cepat kamu ambilkan untuk Aladin. Bagaimanapun caranya, kamu harus mendapatkannya untuk Aladin. Kok Tuan Gubernur kasar ya? Cepat! Aku tuh gak sabar lagi, Aladin. Iya, iya. Apa ini jebakan? Aku harus mengambil lampu itu. Tapi bagaimana ya caranya? Di kolam ini banyak buaya. Belum lagi jebakan di mana-mana. Kalau aku salah langkah, aku bisa mati. Ya Allah, tolong berikanlah petunjukmu. Hah? Aladin! Tuan, saya sudah mendapatkan lampu wasiat, Tuan. Bagus, Aladin, bagus. Sekarang kamu ikat di ujung tali itu, Aladin. Saya akan membawanya. Saya kan harus naik. Jangan, Aladin. Biar aku periksa dulu. Betul punya aku atau bukan? Cepat. Ya, cepat, Aladin. Tarik, Tuan. Akhirnya, aku temukan lampu wasiatku. Hei, siapa kamu? Turunkan talinya. Aladin, kau harus membusuk di lubang gua ini. Goprit, aku mendapatkannya. Hom Saliwa, Hom Stone. Hei, jangan tutup, jangan. Goprit. Ya Allah, ya Robbi. Goprit. Siapa dia?
ingin menipuku? Hah? Kau ingin menguasai lampu wasiat ini juga kan? Hah? Oh tidak, Guru. Maksud saya, setelah saya mendapatkan lampu wasiat itu, saya akan memberikannya kepada Guru. Bohong! Rupanya kau ingin kuhukum. Hah? Ingin kusihir menjadi anjing bulukan yang mengais-ngais kotoran. Mau? Ampun, Guru, jangan, Guru. Kasihani saya, Guru. Saya tidak berani melawan Guru. Hei, dengar ya. Lampu wasiat ini adalah milikku. Aku yang akan menjadi raja di raja di muka bumi ini. Aku yang akan menguasai semua orang-orang berilmu. Berilmu hitam ataupun ilmu putih. Hah? Mereka akan berada di dalam genggamanku. Mengerti? Karena kau sudah mempermainkanku, maka kau akan kuhukum. Kau akan kusihir menjadi batu. Ampun, Guru, jangan! Jangan! Itulah hukumanmu. Aku menjadi penguasa. Aku sudah tertipu. Aku akan mati sia-sia di sini. Musibah adalah bentuk rahmat dalam wujud yang lain. Di dalamnya ada penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Orang yang beriman tidak akan putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah. Bergeraklah, maka Allah akan menolong manusia atau umatnya yang mau bergerak. Ya Allah, ya Robbi, tolong bantulah aku. Ada maksud apa Tuanku memanggil hamba? Silakan katakan. Hamba akan mengabulkan segala permintaan Tuanku. Kau akan mengabulkan permintaanku? Betul, Tuanku. Hamba adalah budak sahaya. Segala permintaan Tuanku akan hamba kabulkan. Nah, antarkan aku ke rumah. Baik, Tuanku. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga di rumah. Bu, kemana mereka? Gak ada makanan lagi. Azra. Ada apa Tuanku memanggil Azra kemari? Aku ingin kamu siapkan makanan yang enak-enak, sekalian untuk ibu aku dan semua anak asuh aku. Daulah, Tuanku. Semuanya sudah terhidang, Tuan. Silakan. Terima kasih, Azra. Daulah, Tuan. Siapa yang membuka pintu rumah kita? Ibu? Aladin? Iya, Bu. Aku udah sampai di rumah sekarang. Ayo, Bu, kita makan. Dari mana semua ini, Aladin? Oh, dari Allah, Bu. Kita
Kita makan dulu, nanti aku ceritain bagaimana aku mendapatkan makanan ini. Ayo makan. Ayo, kita makan. Alhamdulillah, Humulihum, keluarlah jin asrak. Jangan-jangan lampu wasiat itu palsu, Guru. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri. Gopri telah mengambil lampu wasiat ini dari Aladin yang turun dari gua Jabal Torik itu. Atau ada mantra yang Guru kurang ucapkan? Bisa? Bodoh. Tidak ada mantra yang salah dari mulutku. Kelihatannya tidak ada yang cacat. Semuanya sesuai dengan warta yang aku terima tentang ciri-ciri lampu wasiat dari guruku. Tapi kenapa aku gosok tidak mau keluar? Itu jin asrak. Berarti kita harus kembali lagi ke Jabal Tarik. Jangan-jangan Aladin sudah mati. Lah, kenapa? Itu si bodoh Goprit. Dia telah menutup pintu gua dengan batu besar. Sementara di dalam gua itu penuh dengan bahaya. Bagaimana bisa Aladin keluar dengan hidup-hidup? Itu artinya aku tidak bisa meminjam lampu wasiat itu dari Guru untuk mengalahkan Syekh Mahmud. Sudah. Jangan putus asa. Kita berharap saja mudah-mudahan Aladin bisa mengatasi semua rintangan yang ada di lembah itu. Dan dia bisa keluar dari lembah itu dengan selamat dan bisa bertemu dengan kita berdua lagi. Guru. Selain Aladin, adakah orang lain yang bisa mengambil lampu wasiat itu? Tidak ada. Aladin sudah dikutus dari langit. Itu artinya lampu wasiat itu akan tetap abadi di perut bumi. Sia-sia sudah semua usahaku. Hei, pasang telinga tajam-tajam. Siapa tahu ada warta yang mengabarkan Aladin masih hidup. Iya, Guru. Mungkin. Sebaiknya kita nikahkan Jindan dan Yasmin kalau bisa pada bulan Jumadil Awal. Kita langsung pestanya. Aku setuju. Tapi aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Istriku dan putriku Yasmin harus aku ajak bicara. Anak kan tinggal mengikuti orang tua. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua, yaitu mentaati, menuruti kemauan kedua orang tuanya. Yang membangun rumah tangga itu bukan orang tuanya, tapi kedua anak kita. Jadi kita harus mendengarkan isi hatinya. Bagaimana kalau anakmu menolak? Kita bisa mendengarkan alasannya. Dan di saat itu, kita bisa membujuknya. Karena aku tidak mau putriku menikah karena terpaksa. Untuk mas kawin Yasmin, sudah aku sediakan 1000 ekor unta, 500 ekor himar, 500 ekor bagal, serta kebun kurma seluas 10.000 tombak persegi di kota pegunungan Sahlampur. Dan belum termasuk kain sutra dari Cina dan turi indah di Basrah. Wanita yang mau menikah dengan harta kekayaan itu adalah wanita yang kecil. Wanita itu tidak beda jauh dengan budak. Jika Tuan menawarkan kekayaan yang sangat melimpah, karena saya ingin menikahi anak Tuan, itu adalah Tuan yang sangat kecil. Abah, aku tidak mau disamakan dengan budak-budak. Yasmin, masuk kamu. Baru pertama kali dalam hidupku dibentak, dibilang keji oleh seorang perempuan. Sabar, jangan dimasukkan ke dalam hati.
kalau tadi putriku bicara seperti itu, karena dia tidak mau dikatakan seperti budak. Apa? Meminang Yasmin? Kamu menyuruh ibu untuk datang ke tempat gubernur meminang Yasmin? Aladin, jangan membuat ibu panas dingin. Berkacalah dulu, nak. Kita ini orang miskin. Kamu tidak akan mungkin menikah dengan putri orang kaya. Omongan ibu tidak seperti omongan orang yang beriman. Bu, setiap hamba Allah yang diciptakan itu kaya, Bu. Jika nikmat yang diberikan Allah pada kita hitung satu persatu, maka kita akan tampak kaya. Sehat itu kaya, bisa nafas itu kaya, bisa tidur pulas kaya juga. Bukan itu maksud ibu. Zaman sekarang yang dinilai itu harta bendanya. Semakin banyak kamu mempunyai harta benda, itu disebut kaya. Tapi kalau untuk makan besok saja kita belum tahu bisa makan atau tidak, itu namanya orang miskin, nak. Dengar, Aladin, gubernur tidak akan mengizinkan putrinya menikah dengan kamu. Orang miskin. Bu, mestinya nih ya, orang yang disebut kaya adalah orang yang merasa cukup. Kalau orang yang banyak maunya, itu namanya fakir sejati. Sudah, Aladin. Ibu tidak bisa mengikuti kemauanmu. Ibu tidak mau menjadi bahan tertawan orang banyak. Bu, kalau kita kaya, apa ibu mau menghadap gubernur? Ya ibu maulah. Kalau menurut ibu, yang bisa dibilang kaya itu seperti apa? Orang yang mempunyai rumah megah, untanya tidak terhitung, sawah dan ladangnya luas, mempunyai uang dinar dan emas yang banyak. Misalnya nih ya, tidak punya tanah, tidak punya onta, tidak punya rumah, tapi punya uang dinar yang banyak, satu peti, terus perhiasan, emas, zamrud, rubi, safir, apalah itu. Apakah itu bisa disebut kaya? Wah, itu kaya sekali. Kalau begitu, ibu pergilah ke puri gubernur. Lamarlah Yasmin untuk Aladin yang sang kaya ini. Aladin, berhentilah mempermainkan ibu. Ibu tidak mau orang lain menganggapmu gila. Ayo, Bu, ikut aku ke kamar. Ayo. Ini milik kita, Bu. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Dari Jin Asra, penghuni lampu wasiat. Bu, tolong lamarkan Yasmin untuk aku. Apapun permintaan orang tua Yasmin sebagai syarat pernikahan, tolong jangan ditolak. Iyakan saja. Ibu benar-benar tidak menyangka kalau kisah Nabi Sulaiman berlaku juga denganmu, nak. Kalau kita sudah sepakat, tunggu apa lagi, Kanda? Secepatnya kita adakan pesta pernikahan antara Jasmine dengan Cinta. Betul, Kanda Gubernur. Hubungan putra kami dengan Putri Kanda kaitannya sudah berlangsung lama. Ya, tapi dari kami belum mendapatkan persetujuan dari Yasmin. Untuk itu, aku harap kalian bersabar agar kami bisa membujuk Yasmin dengan tenang. Abah. Yasmin, ada apa? Ibu Syamida ini ingin berbicara empat mata dengan Abah. Ruangannya sudah aku siapkan. Bicara tentang apa? Abah, tidak patut diomongkan di sini. Lebih baik kita ke ruangan sebelah saja. Bicara saja di sini. Tidak perlu kemana-mana. Aku ini bukan orang lain. Rahasia apa sih yang mau ingin bicarakan? Siapa yang mau bicara? Nah, Jasmine atau ibu ini? Saya, Tuan. Katakan saja, Bu. Ayo, jangan malu-malu. Saya datang ke sini disuruh anak saya untuk meminang putri Tuan. Siapa anakmu? Berani-beraninya kamu meminang gadis yang sedang aku pinang. Paman, jangan berbicara seperti itu. Aku ini belum ada ikatan apa-apa dengan anak paman. Jadi aku berhak dipinang oleh lelaki manapun. Maaf. Anak ibu siapa?
Aladin. Aladin? Aladin? Iya, Tuan. Saya datang ke sini hanya menyampaikan keinginannya. Apa kata anak itu? Dia bilang saya disuruh meminang putri Tuan. Dan kalau Tuan mengajukan syarat apapun, jangan ditolak. Begitu kata anakku? Betul, Tuan. Itu sama juga mengajak bersaing dengan Malik Al-Andalusi. Abah, tolong ajukan persyaratan yang mudah-mudah saja agar Aladin bisa menepatinya. Terus terang saja, Abah, aku sangat mencintai Aladin. Yasmin, ingat derajat kamu. Kamu tidak pantas menikah dengan preman gembel. Percayakan kepada Aladin. Jika dia berani berkata kepada ibunya untuk tidak menolak syarat yang diajukan ayahmu, Aladin pasti mampu melaksanakannya. Tapi Umi, bagaimana jika Abah mengajukan persyaratan yang tidak mampu Aladin lakukan? Berarti lisan Aladinlah yang membinasakan harapanmu. Kita lihat saja nanti bagaimana kebenarannya. Ya, baiklah. Aku akan menerima lamaran putramu. Tapi dengan syarat Aladin harus bisa memberikan uang mahar sebesar 50.000 dinar uang emas, 10.000 onta, istana yang megah beserta isinya, juga tanah seluas 10.000 tombak di tanah Masrik. Dan semuanya itu harus ada di malam ini juga sebagai tanda prasyarat lamaran atau pinangan putramu kepada putriku. Abah, itu persyaratan yang sangat gila. Raja paling kaya pun tidak sanggup memenuhi persyaratan Abah itu. Itu hanya alasan Abah kan, supaya Abah bisa menolak Aladin. Yasmin, Abah hanya menjawab kesombongan dari putranya. Azrak, siapkan seluruh yang diminta oleh Gubernur Amir bin Hadi. Uang mahar sebesar 50.000 dinar emas, 10.000 ekor unta, dan istana yang megah beserta isinya. Dan jangan lupa, siapkan tanah seluas 10.000 tombak di tanah Masrik. Dan semuanya harus ada malam ini. Dan satu lagi, kamu juga harus bertanggung jawab atas keselamatanku. Daulah tuanku. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang mempersulit dirimu sendiri? Aku yakin pasti tidak ada satu orang pun yang bisa melaksanakan persyaratan Abah. Tuan Putri, ada apa? Tuan Aladin sedang menunggu di depan puri, membawa semua persyaratan pinangan. Benarkah? Ya. Benarkah Aladin bisa melaksanakan semua persyaratan Abahku? Ya. Tuan Putri dimintai tolong untuk membangunkan Tuan Gubernur untuk menerima semua persyaratan pinangan. Abah, bangun, Bah. Yasmin. Abah, di luar sudah ada Aladin. Dia membawa semua persyaratan yang Abah mau. Aladin? Yang benar? Iya, Abah. Mari kita lihat keluar.
sudah saya periksa. Seluruh uang dinar asli emas 24 karat. Dan berikut perhiasan. Jumlah uang 200.000 dinar. Unta yang Tuan minta 10.000 ekor, oleh Aladin diberikan 30.000 ekor. Itu pun sudah saya periksa semua. Sekarang ada di ratusan tempat di Tanah Lapang. Dan tanah di Masrik bukan 10.000, melainkan 20.000 tombak, lengkap dengan surat-suratnya. Tentang istana, mari ikut aku melihatnya. Ya, istana yang sangat megah, Aladin. Semalam, Aladin memberikan persyaratan pinangan untuk Yasmin. Dengan 200.000 dinar emas, 30.000 ekor unta, dan beribu-ribu tombak tanah di Masrik. Selamatnya Aladinnya. Banget ya. Beserta istana yang megah. Waduh, bener-bener. Sebaiknya sekarang kita cari Aladin. Serahkan lampu wasiat kepadaku, Aladin. Memangnya gampang cari lampu wasiat? Jangan banyak bicara. Cepat serahkan. Ambil aja sendiri. Pulanglah Tuan. Jangan mengintip orang yang sedang pacaran. Nanti akan timbul rasa iri dan sakit hati Tuan saja. Bagaimana kalau kita sekarang pulang, Tuan?